Para jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita memulai doa pada malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam menolong setiap kehidupan kami, Yesus. Kuasa-Mu besar, Kuasa-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau bersorak, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan di malam hari ini. Karena Engkau yang layak ditinggikan, karena Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau pelindung kami Tuhan. Pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersorak. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita nyanyikan lagu ini dari ulang. Yesus, Yesusku, Engkau penyelamat kami Tuhan. penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
meninggikan nama-Mu Tuhan. Ucapan terima kasih tidak pernah ada batas. Sungguh besar Tuhan, kasih setiamu sungguh nyata Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Yesus. Biar apa pesan rema yang telah Engkau siapkan buat kehidupan kami menjadi rema Tuhan di dalam setiap kehidupan kami dan tumbuh di dalam setiap kehidupan kami Yesus. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang hidup seturut kehendak-Mu, hidup seturut apa yang Engkau mau di dalam setiap kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam dan selamat kita bersekutu di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan akan kebesaran kasih Tuhan. Kita tahu dan kita harus menyadari bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dia patut dipermuliakan karena dia mampu untuk memberikan kemenangan, pertolongan pada setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada dia. Dia mampu tolong kita ketika kita mau berharap kepada dia. Firman Tuhan pada malam hari ini, kuat di dalam Tuhan. Kita semuanya harus kuat. Karena apa? Ketika kita lemah, pasti kita akan gampang terjatuh. Ketika kita lemah, di tengah permasalahan-permasalahan kehidupan yang kita alami, kita tidak kuat.
akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak menang, bahkan kita pasti akan kalah. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada malam hari ini, kita kuat karena Tuhan, Allah yang hidup dan berkuasa, tidak pernah tinggalkan kita dan kita berlindung, berharap kepada Dia. Kita akan melihat di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10 demikian bunyinya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya ulangi sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Orang Kristen terlibat suatu peperangan rohani, melawan kejahatan, dan digambarkan sebagai peperangan iman yang berlangsung sampai masuk kehidupan yang kekal. Orang Kristen saat ini tidak mudah. Karena apa? Karena tuntutan Tuhan bahwa kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Untuk masa-masa sekarang tidak mudah. Oleh sebab itu dikatakan bahwa saat ini kita bagaikan seseorang yang berperang. Kita mengalami peperangan rohani mulai saat ini bahkan sampai Tuhan panggil kita yang kedua. Kita menghadapi peperangan itu. Nah, firman Allah katakan di dalam Amsal 3 ayat yang ke-6. Ketika kita mau mengakui Dia di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, Dia akan campur tangan dan meluruskan jalan kita. Amsal Soleman 3 ayat yang ke-6 demikian bunyinya, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Tuhan akan meluruskan setiap jalan kehidupan kita. Ketika kita mengakui Dia sebagai penolong, sebagai juru selamat, sebagai pelindung kita. Bahkan Dia adalah Allah kita satu-satunya yang patut kita utamakan dan patut yang kita harapkan. Karena Dia mampu untuk menolong setiap kehidupan kita. Hidup kita mengalami peperangan, kita tidak sendiri tetapi Allah beserta kita, amin. Ketika kita mengalami peperangan itu ada dua hal yang terjadi. Apakah kita menjadi pecundang ataukah kita menjadi pemenang. Kalau kita melihat contoh di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-11. 1 Samuel 17 ayat yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman yang sudah kita baca tadi menjelaskan bagaimanakah Raja Saul dan orang-orang Israel ketika ditantang oleh orang Filistin dan mendengar perkataan-perkataan orang Filistin itu. Mereka mengalami kecemasan, mereka mengalami ketakutan. Karena mereka menyadari bahwa mereka tidak mampu. Bahkan ketika mereka mengolok-olok Tuhan yang disembah oleh orang Israel, mereka tetap menjadi orang yang penuh dengan ketakutan karena mereka adalah pecundang. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhannya bangsa Israel adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa dan mampu menolong kehidupan mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita, seringkali kita tidak menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa yang mampu menolong kita. Ketika pekerjaan Tuhan mulai dihancurkan kuasa kegelapan, jangan takut.
Jangan menjadi orang pecundang, tetapi biarlah kita menjadi pemenangnya Tuhan. Kalau kita melihat di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-36 dan 37. 1 Samuel 17 ayat yang ke-36 dan 37. Demikian yang dikatakan oleh Daud. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat yang ke-37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Daud adalah seorang muda yang memiliki kekuatan iman, pengharapannya kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhannya Israel, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang disembah Raja Daud sama juga dengan Allah yang kita sembah pada malam hari ini. Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Dan dia akan menjadi pembela bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan dia dan yang mau berseru kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Dan kuasanya mampu menolong setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Daud seorang yang muda. Tetapi kita tahu Daud diurapi oleh Allah. Di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, di situ menjelaskan bahwa Daud diurapi oleh Allah, oleh hambanya Samuel. Tetapi Tuhan yang menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud. Daud selalu ada di dalam pimpinan hadirat Tuhan. Daud menyadari bahwa Tuhannya Israel, Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang selalu dia puji dan dia muliakan, mampu untuk menolong dan mampu untuk melawan orang-orang Filistin itu. Dan kita melihat dia mampu untuk mengalahkan Goliat dengan umban dan batu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-49 dan ayat yang ke-51. Suatu keteladanan Daud yang sangat luar biasa, tetapi Tuhan yang memimpin dia. 1 Samuel 17 ayat yang ke-49 sampai dengan 51. Demikian bunyinya. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lihat ayat ini luar biasa banget. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-51, Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnya pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Puji Tuhan. Daud mampu membinasakan orang Filistin itu. Daud mampu untuk membinasakan dan mengalahkan Goliat. Hanya batu kecil. Dan kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia. Itu sangat luar biasa. Mengapa sampai tepat pada tempat yang lemah?
itu semuanya bukan karena kekuatan Daud, tetapi itu semuanya karena kuasa Allah bekerja bersama-sama dengan Daud yang memiliki iman yang kuat, pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, sehingga Daud mampu untuk mengalahkan Goliat karena Tuhan yang memberikan mujizatnya saat itu dan menolong Daud sehingga Daud mengalami kemenangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa seringkali kita mengandalkan kekuatan kita. Kita seringkali mengandalkan mungkin uang kita. Mungkin seringkali kita mengandalkan orang-orang yang di sekitar kita mungkin mampu untuk menolong kita. Tapi firman Tuhan lewat Daud itu, di situ dikatakan bahwa Tuhan mampu untuk melakukan segala perkara. Ketika kita yakin dan percaya, dan ketika kita beriman, yakin bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Dan ketika kita mohon pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan tolong. Kita tahu bahwa orang Kristen terlibat peperangan. Saya, jemaat semuanya yang ada di tempat ini, dan jemaat yang ada di rumah, kita semuanya mengalami peperangan rohani di dalam hidup ini. Tapi satu hal, kita harus tahu bahwa Tuhan mampu memberikan kemenangan buat kita. Kita adalah pemenang, bukan pecundang. Yang kedua, kita kuat karena dilaksanakan dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-13, Roma 8 ayat yang ke-13 mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saya akan ulangi lagi, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kita hidup di dunia pasti mengalami masalah, takut, khawatir. Kadang-kadang kita mengandalkan kedagingan kita. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak dipimpin oleh Tuhan, kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi ambisi, kedagingan, amarah, kekuatan kita. Itu seringkali yang kita tunjukkan terlebih dahulu. Tapi firman Allah katakan bahwa kita hidup saat ini untuk masuk di dalam kerajaan surga yang kekal. Untuk hidup sesuai dengan kehendak firman Allah. Untuk hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan itu enggak mudah. Karena apa? Tuhan ingin anak-anak Tuhan hidup kudus, hidup di dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi kalau kita hidup di dalam kedagingan, kita pasti tidak akan menjadi orang-orang pemenangnya Tuhan. Tetapi kalau hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang memampukan kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang anak-anaknya Tuhan yang dipimpin oleh Roh Allah dan hidup di dalam kebenaran Allah. Oleh sebab itu di tengah permasalahan hidup yang kita alami, tentunya kita akan mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya. Hiduplah oleh Roh. Maka kamu akan dikuasai oleh Roh Kudus. Ada kesabaran, ada penguasaan diri, ada kasih, ada kelemah lembutan, ada pimpinan Allah. Di tengah kita mengalami kepahitan hidup, di tengah kita mengalami rongrongan, masalah yang terjadi, di tengah mengalami ketidakberdayaan di dalam hidup, ada Tuhan yang menolong hidup kita. Kisah yang dialami oleh Yohana anak saya itu sangat luar biasa sekali.
Di tengah dia mengalami ketidakberdayaan dan di tengah dia mengalami sakit penyakit dan dia mengalami saat-saat di mana dia tidak berdaya sama sekali. Di tengah penyerahan hidup, dia serahkan hidupnya di dalam Tuhan. Dan Tuhan memberikan kekuatan, kesembuhan, pertolongan. Mujizatnya itu terjadi di dalam kehidupannya. Tidak ada kemarahan, tidak ada ambisi. Karena saya pikir sekolah arsitek sudah lulus. Untuk masuk kerja harusnya dia bisa. Masuk sekolah Alkitab, Tuhan pimpin dia. Tapi satu hal, saya mengetahui dengan yakin bahwa hidupnya ada di dalam penyerahan Tuhan. Banyak orang yang tidak mengetahui, tetapi kita seringkali hidup di dalam permasalahan yang seakan-akan sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tapi Roh Kudus katakan, ingatkan kepada kita, hidup yang kita miliki bukan milik kita lagi, tetapi Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Jadi kuat di dalam Tuhan untuk menghadapi persoalan hidup. Kalau di dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama di situ dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Kita kuat, kita mampu untuk menghadapi semuanya itu. Oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesaya 40 ayat yang ke-30 di situ dikatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh terserandung. Orang muda bisa lemah, bisa terserandung dan bisa jatuh. Karena kita mengetahui orang-orang muda itu memiliki kekuatan yang dahsyat, memiliki ambisi, memiliki semangat yang luar biasa. Mereka itu semuanya bisa jatuh, bisa terserandung, bahkan bisa tidak berdaya. Dan masa-masa sekarang ini adalah masa-masa yang berat buat umat seluruh yang ada di dunia ini. Masa resesi, masalah keuangan, masalah kesehatan, dan lain sebagainya itu melanda seluruh muka bumi ini. Anak-anak Tuhan harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Yesaya 30 ayat yang ke-15, firman Allah katakan, diam dan menanti-nantikan Tuhan. Diam, menantikan Tuhan, tinggal percaya, itulah letak kekuatan kita. Dan yang kedua adalah kekuatan kita oleh Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan firman Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi kita mengetahui ketika kita menantikan Tuhan, apa yang kita lakukan? Berdoa. Yesaya 30 ayat yang ke-15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal dan tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Yesaya 30 ayat yang ke-15 mengajarkan kepada kita, letak kekuatan kita adalah kita berdoa, berharap, percaya kepada Tuhan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan selamat. Karena ketika kita tenang, disitulah letak kekuatan kita. Jangan enggan. Tuhan inginkan kita tinggal, tenang, berdiam, dan berdoa. Yang kedua yaitu
kekuatan kita oleh Roh Tuhan, memberikan semangat yang baru, memberikan kekuatan iman percaya bahwa Dia selalu beserta dengan kita. Yang ketiga yaitu apa? Percaya kekuatan firman Allah yang akan tolong kita. Daud ditolong oleh Tuhan dan dia menjadi pemenang. Dan Tuhan rindukan kita semuanya yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kita akan menjadi pemenangnya Allah. Karena apa? Karena kita kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Andalan kita adalah Tuhan Yesus yang menjadi penolong satu-satunya di dalam hidup ini. Ketika kita sudah tidak bersemangat lagi, ketika kita khawatir, jangan salah langkah. Tuhan yang akan tolong kita, dan ketika kita menanti-nantikan Dia, Tuhan akan berikan kemenangan buat kita semuanya. Puji nama Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Karena mereka berjalan makin lama, makin kuat menghadap Allah di Sion. Kita menjadi orang yang berbahagia. Ketika pada saat akhirnya, ketika kita berjalan menuju tanah perjanjian, tanah Sion itu, kita selalu dipimpin oleh Allah, hidup di dalam kebenaran Allah, hidup di dalam kekuatan Allah. Jangan andalkan kekuatan kita. Sekali lagi saya katakan, firman Allah katakan, jangan andalkan kekuatan kita, karena kita akan kalah. Tetapi andalkan Tuhan, maka kita akan menang. Puji nama Tuhan, kita akan menyembah, kita akan memuji nama Tuhan. Firman Tuhan biarlah menjadi kekuatan buat kita untuk selalu berharap dan setia kepada Dia. Kita akan nyanyikan lagu rindulah hati kita untuk menyembah kepada Tuhan dan bisa merasakan hadirat Allah dan lawatannya pada malam hari ini. Karena ketika kita lemah dan tidak berdaya, maka kita gampang akan jatuh dan kita akan mengalami kekhawatiran di dalam hidup ini. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga
akan menjadikan kekuatan buat kita semuanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya Tuhan. Luruskan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia, namamu besar. Kekuatan kami di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya segala puji, haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya ya Rabbi, ya lawatanmu menjamah kami Tuhan. Hadiratmu menjamah kami anak-anakmu satu persatu Tuhan. Kekuatan yang baru Tuhan berikan buat kami semuanya Tuhan. Andalan kami hanya Engkau, Allahku yang hidup dan berkuasa. Allah yang mampu menolong kami di tengah permasalahan kehidupan yang kami alami saat ini. Tuhan, Engkau mampu memberikan kemenangan buat kami.
karena kami kuat di dalam Engkau. Karena andalan kami hanya Engkau Tuhan. Ya Rabbal Alamin. Pakai anak-anak-Mu Tuhan, pakai kami semuanya. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan hikmat kami. Malam hari ini kami mengandalkan Engkau, kekuatan kami hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan. Haleluya. 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 Iman kami Engkau kuatkan Tuhan. Roh kami Kau kuatkan Tuhan. Firman-Mu menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Karena itulah kekuatan kami Tuhan, tolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji bagimu, puji bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau layak kami sembah dan kami muliakan Tuhan. Haleluya. Kia rama-lamasiki, alamaya rama-lamasiki. Belas kasihan-Mu atas kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami tunduk di hadapan Engkau Tuhan. Memohon campur tangan Engkau atas kehidupan kami. Ini hidup kami Tuhan Yesus, kuatkan kami. Kami menang Tuhan, kami menang untuk mengatasi persoalan ini. Sampai Engkau menuntun kami ke Sion yang baru. Kami boleh bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Karena Engkau berkenan dengan kami. Karena hidup kami ada selalu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kita nyanyikan lagu layak. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan memberikan kekuatan
kekuatan yang baru lewat firman Allah. Firman-Mu mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ampuni hari-hari yang lalu, seringkali kami mengandalkan kekuatan kami, sehingga kami menjadi orang yang kalah di tengah menghadapi persoalan hidup ini. Kami akan bangun Tuhan, dan kami akan bangkit. Kami mengandalkan Engkau. Dan janji firman-Mu, Tuhan yang akan selalu menolong setiap kehidupan kami. Anak-anak Tuhan yang berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang mengalami sakit Tuhan. Mari jamahan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, mampu menolong menyembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kekuatan baru lewat Roh Allah, lewat jamahan-Mu, lewat bilur-Mu menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pertolongan. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang saat ini mengalami keputusasaan di dalam hidup Tuhan, kami berseru kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu Tuhan, tolong anak-anak-Mu. Angkat setiap persoalan hidup ini dan mampukan kami untuk mampu untuk mengatasinya, sehingga kami boleh kuat di dalam Tuhan. Kami boleh menang mengatasi persoalan itu. Tuhan campur tangan, mujizat-Mu nyata atas kehidupan kami Tuhan. Karena kami sangat beriman kepada Engkau Tuhan Yesus yang hidup. Kami berdoa untuk persoalan yang dialami oleh gereja kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Andalan kami hanya Engkau Tuhan. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Umat ketebusan-Mu beribadah di tempat ini. Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan tolong Tuhan. Seperti Engkau sudah tolong Daud, demikian juga Engkau akan tolong kami. Dari perkara-perkara yang jahat Tuhan singkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan memberikan kemenangan, pertolongan. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan baru ada bersama dengan kami. Di tengah-tengah kami mengalami keputusasaan Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah perisai kami dan Engkaulah pelindung kami. Dengan tinggal percaya itulah letak kekuatan kami. Dan kami sangat percaya kepada Engkau Tuhan. Tuhan tolong kami. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara di tempat ini. Bangsa Indonesia Tuhan. Kau tahu dan Kau mengerti. Kau tolong Bapak Jokowi. Kau mau tolong Tuhan setiap menteri. Tuhan semuanya yang Tuhan percayakan untuk mengendalikan negara ini. Tuhan pakai mereka, memberikan hikmat-Mu, bijaksana-Mu Tuhan. Kau berikan atas kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh mengatur negara ini dengan baik. Dengan pertolongan hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan. Lewat pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan sudah percayakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong bangsa ini. Dari sakit penyakit, dari keterpurukan ekonomi, mari Tuhan bangkitkan, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan lawati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan campur tangan. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk rencana dibukanya ibadah Tuhan. Mari Tuhan Kau tolong umat-Mu rindu untuk beribadah temu muka dengan muka Tuhan. Mari Tuhan campur tangan. Tuhan akan selesaikan COVID ini Tuhan. Supaya tidak merajalela Tuhan. Tolong Tuhan kendalikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
supaya tempat ibadah boleh dibuka kembali, kami boleh bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Campur tangan Tuhan, tolong. Terima kasih Tuhan. Rencanamu selalu baik buat orang-orang yang percaya kepada Engkau. Dan kami imani itu Tuhan, campur tangan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepuasan, kelegaan buat kami. Tuhan sudah lawati kami semuanya, kami beriman Tuhan, percaya Tuhan memberikan kekuatan baru untuk kami melangkah. Dan kami akan jalani hidup ini bersama dengan Engkau. Kekuatan baru Tuhan berikan, sehingga kami mampu menjadi pemenangnya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mengakhiri ibadah doa pada malam hari ini. Bila kasih karunia Allah, berkat dari Allah ada bersama dengan kami. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.